Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga ibu harap kalian sehat selalu ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme sistem pernapasan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa bersama-sama dimulai. Selesai. Nah, sudah siap belum untuk belajar? Sudah siap lah ya. Nah, pada hari ini kan kita membahas tentang mekanisme sistem pernapasan. Nah, anak-anak, mekanisme sistem pernapasan pada manusia itu terbagi atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada setiap proses pernapasan ini terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, apa sih fase inspirasi dan fase ekspirasi itu? Nah, fase inspirasi itu merupakan proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh. Sedangkan fase ekspirasi merupakan proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang mekanisme sistem pernapasan pada dada dulu ya. Sebelum kita membahas mekanisme pernapasan dada, ibu di sini ingin memperkenalkan alat peraga sistem pernapasan. Alat peraga ini ditujukan untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana mekanisme terjadinya proses pernapasan dada dan pernapasan perut, serta terjadinya dua fase tadi ya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, anak-anak, ini alat peraganya. Nah, alat peraga sistem pernapasan ini terdiri atas rongga hidung, anggap saja ini sebagai rongga hidung. Kemudian tabung ini kita anggap sebagai tenggorokan. Lalu percabangan ini kita anggap sebagai bronkus, dan balon yang ada di dalam ini kita anggap sebagai paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronchiolus dan alveolus. Ini kita umpamakan yang titik-titik merah ini ya. Nah, bagian belakang botol ini kita anggap sebagai tulang rusuk, dan ini di bagian depan ini kita anggap sebagai rongga dada, dan di bawah paru-paru ini kita anggap sebagai rongga perut, dan ini merah ini kita anggap sebagai diafragma. Nah, baiklah, kita mulai ya tentang mekanisme pernapasan dada fase inspirasi. Pada fase inspirasi, pada pernapasan dada itu diawali ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga tulang rusuk dan dada itu terangkat. Akibatnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, lalu tekanan di dalam paru-paru mengecil. Karena tekanan paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan dari luar, akibatnya udara dari luar yang kaya akan oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi di pernapasan dada, yaitu diawali ketika otot antar tulang rusuk berrelaksasi, sehingga tulang rusuk dan dada itu menurun kembali ke posisi seperti semula. Kemudian akibatnya rongga dada mengecil dan volume paru-parunya berkurang, serta tekanan yang ada di dalam paru-paru itu membesar. Akibat membesarnya tekanan di dalam paru-paru ini membuat karbon dioksida akan terdorong keluar tubuh. Sedangkan pada mekanisme pernapasan
Perut pada proses inspirasinya diawali ketika otot diafragma berkontraksi sehingga rongga perut itu turun ke bawah. Akibatnya rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, lalu tekanan udara yang ada di dalam paru-paru mengecil. Akibatnya, udara yang dari luar yang kaya akan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu diawali ketika otot diafragma berelaksasi, kemudian rongga perut kembali ke posisi semula, mengakibatkan rongga dada itu mengecil, volume paru-paru berkurang, dan sedangkan tekanan di dalam paru-paru membesar. Karena tekanan di dalam paru-paru ini membesar, akibatnya karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru itu akan terdorong ke luar tubuh. Setelah kita mempelajari mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, dapat kita simpulkan ya bahwa perbedaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut itu terletak pada kontraksi ototnya. Kalau pada pernapasan dada yang berkontraksi itu otot antar tulang rusuknya, sedangkan pada pernapasan perut yang berkontraksi itu merupakan otot diafragmanya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Pertukaran O2 dan CO2 diawali dengan oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Kemudian hemoglobin sel darah merah mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Kemudian oksihemoglobin ini akan diedarkan ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Nah, di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin tadi kembali menjadi hemoglobin. Nah, oksigen di dalam sel tubuh ini akan digunakan untuk membantu proses respirasi sel. Nah, respirasi ini merupakan proses reaksi antara zat makanan dengan oksigen sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Energi yang dihasilkan dari respirasi tadi itu akan digunakan tubuh untuk aktivitas tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air itu merupakan zat sisa yang mana harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, karbon dioksida ini dia akan berdifusi dari jaringan masuk ke dalam darah. Kemudian karbon dioksida ini akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin, dan seterusnya dia akan dibawa ke paru-paru. Sesampainya di paru-paru, karbon dioksida ini kembali berdifusi masuk ke alveolus. Kemudian selanjutnya karbon dioksida itu dikeluarkan melalui saluran pernapasan bersamaan dengan uap air. Jadi ketika kita menghembuskan napas, itu yang keluar bukan gas karbon dioksida saja, melainkan ada uap air juga. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.